Halo guys, apa kabar kalian semua? Gue rekaman baik-baik aja pastinya. Dan pada kesempatan kali ini, ya kita tahu musim udah berakhir, final UCL udah kemarin juara PSG udah ada hasilnya. Kemarin kita juga live streaming, gue sama Brito sama Dito bahas World Cup, segala macam. Dan menurut gue kayaknya sampai World Cup dimulai nggak ada yang harus dibahas dan nggak ada yang bisa dibahas sih, kecuali gue kerajinan dan gue bikin bahasan tentang friendly match. Tapi gue rasa juga gue nggak bakal nonton itu friendly match karena gue nunggu dan menjaga hype gue untuk World Cup. Jadi pada kesempatan kali ini guys, sesuai di judul, karena exactly kenapa kalian klik video ini, gue mungkin di sini bakal mengenalkan ke kalian nama YouTube channel gue ada Punggawa Productions ya. Biasanya kalian melihat sisi Punggawa, ya kita tahu Punggawa penjaga gawang, berkaitan tentang sepak bola lah. Kalian sekarang akan menemukan sisi productions dari Punggawa Productions, dan harapannya video ini bisa nyebar ke kalian. Mungkin kalian juga bisa belajar sedikit ataupun bisa ngasih sharing atau insight ke kalian. Dan di sini gue bakal bahas exactly yang ada di judul, yaitu kenapa YouTube itu jahat sama YouTuber pemula atau konten kreator pemula. Dan juga mungkin gue bakal sharing juga mengenai komunitas-komunitas YouTuber pemula ataupun konten kreator pemula yang gue sering lihat di YouTube akhir-akhir ini. Jadi YouTube ini sebenarnya bisa gue bilang jahat, tapi actually dia ngasih kita kesempatan kok. Mereka tuh ngasih YouTuber mungkin yang kayak gue, Punggawa Productions gini, YouTuber kecil yang subscriber nggak seberapa, viewsnya juga nggak seberapa, untuk lebih dinotis sama banyak orang. Jadi ini mungkin beberapa tips dari gue kalau misalkan baru mau mulai, ataupun ya mungkin kalau tips terlalu munafik lah. Gue juga bukan orang yang terbanyak dan paling ngerti tentang algoritma media sosial, tapi ini yang at least apa yang di lapangan gue rasain. Oke? Jadi stay tune terus. Mari kita bahas. Oke, jadi di updatean terakhir ini YouTube itu ngasih updatean. Kalau nggak gini deh, kalian coba buka YouTube kalian ya sekarang nih. Kalian coba back ke home. Kalian lihat apa yang pertama kali direkomendasikan. Nah, gue jamin di landscape pertama tuh di homepage YouTube kalian pasti adanya YouTube Short. Dan gue jamin pasti adanya YouTube Short. Karena kalau di gue pribadi, gue nggak tahu karena gue keseringan nonton short atau gimana, cuma YouTube itu merekomendasikan konten-konten short atau yang lebih pendek. Kalau misalkan nggak tahu YouTube Short, itu salah satu upaya YouTube untuk bersaing dengan beberapa media sosial yang memang lagi trennya tuh video pendek, bukan video panjang. Karena kenapa? Nyari watch time di YouTube sekarang itu susah banget guys. View mah gampang. View tuh menurut gue lebih jauh lebih gampang lah sekarang. Gue aja sekarang ya, gue bukannya gimana, tapi untuk YouTuber yang bener-bener baru banget, bener-bener raw, bener-bener kosongan, gue juga datang dengan 0 subscriber, bukan bekas channel gue atau gimana, Punggawa Productions ini, itu setiap videonya ya rata-rata ada di 60 sampai 100-an, bahkan ada yang 150, bahkan ada yang 1000-an. Dan ya menurut gue itu untuk YouTuber pemula yang memulai karir YouTube-nya di 2025 kemarin, itu menurut gue udah salah satu pencapaian yang amat sangat gue syukuri. Karena menurut gue nyari view di YouTube itu zaman dulu susah sekali. Mungkin bukan zaman dulu gampang, terus sempet susah banget. Dan sekarang menurut gue nggak tahu kenapa, tapi gue rasa sepertinya mungkin agak sedikit dimudahkan juga sama algoritma YouTube. Jadi sebenarnya YouTube memang tidak sejahat itu sih, gitu. Tapi kenapa gue bilang jahat ya karena YouTube ini mengharuskan YouTuber kecil seperti gua ataupun seperti teman-teman semua yang baru mau memulai itu harus berpikir gimana cara kita naikin traffic di video panjang kita. Karena kita tahu video panjang kita itu pasti view-nya jauh berbeda ketimbang kita ngupload short. Itulah kenapa gua belajar dan juga baru pernah gua pertama kali ngupload short itu di channel Punggawa Productions ini. Dan itu terbukti setiap kali gua ngupload short itu view-nya ya rata-rata 1000 lah. Paling kecil mungkin ya ada sih yang 10, ada yang 15 mungkin. Tapi ada ya, tapi paling kecil tuh menurut gua benchmarknya ya 700, 600, 500 lah mungkin. Benchmark 500 lah rata-rata gitu. Tapi rata-rata juga yang gua dapetin ya 1000-an. Dan itu menurut gua membuktikan bahwasannya memang YouTube ini merekomendasikan banyak sekali konten yang dari shorts, bukan dari si video panjangnya ini. Kalau di video panjang, orang itu jarang yang betah nonton video panjang. Sekarang apalagi mereka bakal misalnya contoh kayak gini,
Kalian sekarang sering kayak gini kan, scrolling TikTok, terus kalian ngelihat ada klip video misalnya gitu, kok ini menarik nih, misalnya klip video podcast atau apa, kalian bakal cari video itu di YouTube, mungkin kalian kayak ketik podcast ini terus kalian nonton, dan kalian tuh nonton itunya aja, potongan klipnya itu. Kalian pengen tahu konteks lebihnya ya mungkin di sekitaran situ aja, tapi kalian mungkin agak males juga nonton dari awal, apalagi kalian tahu lah kalau podcast kan orang-orang tuh bisa sejam, mungkin paling cepet ya 30 menit gitu. Jadi menurut gua nggak banyak orang tuh punya waktu untuk nggak semua orang tuh mau untuk meluangkan waktunya 30 menit sampai 1 jam sampai 2 jam tuh untuk menonton orang ngobrol dan membahas sesuatu gitu loh. Apalagi di zaman sekarang yang kita tahu screen time orang-orang, screen time remaja terutama itu kan sudah mulai berasa tidak nyaman kalau menonton yang panjang-panjang ataupun yang bertele-tele tanda kutip. Bahkan gini guys, sekarang remaja aja tuh udah jarang dan malas mungkin ya nonton film. Jadi mereka ya nontonnya apa? Ya nontonnya TikTok, karena mereka kalau nonton film duduk di bioskop misalnya 2 jam, 2,5 jam, 1,5 jam, yang mereka biasa nonton video cuma 15 detik kelar tuh rasanya kayak janggal, kayak ada yang aneh. Dan itu tuh terjadi beneran, ada yang merasakan dan mengalami itu gitu loh. Jadi menurut gue ini ya namanya globalisasi, namanya perkembangan zaman, makin gila, makin aneh juga. Untung sekali gue merasa gue belum separah itu, tapi jujur aja gue ngerasa juga apa ya, kayak screen time ataupun time spend gue ke layar tuh udah agak susah buat lama-lama. Gue aja sekarang udah agak mager gitu nontonin atau rewatch film yang 1,5 jam atau 2 jam di laptop gue, karena gue ngerasanya kayak ya gue rasa kalau film pendek kayak 15 menit itu jauh lebih menarik. Dan ini juga yang harus kita bahas, banyak sekali konten kreator kecil itu punya karya-karya yang menurut gue bisa disandingkan dengan orang-orang yang seharusnya tidak mendapatkan panggung di sana gitu. Gue tidak menyinggung siapapun yang merasa tersinggung, mohon maaf. Tapi menurut gue ada banyak sekali konten kreator kecil yang gue nggak bisa sebutin namanya, banyak, dan gue temuin itu kayak hidden gem. Kalian pernah nggak sih direkomendasiin YouTube misalnya film pendek gitu 15 menit dan view-nya baru 700, view-nya baru 1200, view-nya baru 2000, 3000, mentok mungkin 10.000. Itu kan hidden gem gitu loh. Itu kayak yang seharusnya deserve more recognition. Kayak gitu. Apalagi juga teman-teman komunitas gue yang ya gue anggap aja teman komunitas lah, yang suka membicarakan tentang sport ataupun olahraga. Kalau misalnya kalian nggak tahu, ya gue juga nemuin mereka di TikTok, tapi ternyata mereka juga punya YouTube. Ada loh satu komunitas olahraga yang membahas seperti Punggawa Productions membahas sepak bola. Yang jelas gue nggak bisa bohong, gue terinspirasi sama banyak sekali pundit di luar sana, kayak FNG, mungkin kalau di Indonesia kayak 77 Sport, atau mungkin Pange dan juga Koci gitu. Gue nggak bisa bohong, gue terinspirasi sama mereka. Trivelas gitu gue terinspirasi sama mereka untuk membuat Punggawa Productions. Tapi kalau misalnya ini mereka membahas sport yang sangat jarang dibahas, NFL. Di Indonesia NFL itu menurut gue salah satu olahraga yang sangat-sangat underrated dan komunitasnya nggak banyak. Setahu gue, karena gue pribadi nggak kenal orang yang benar-benar suka NFL dan ngikutin NFL. NFL tuh kalau misalkan nggak tahu, itu adalah American football ya. Dan itu menurut gue jarang sekali dibicarakan di Indonesia. Di Indonesia menurut gue NBA sama bola aja, fans bola jauh lebih banyak gitu loh. NBA ada yang ngikutin, gue pun ngikutin NBA. Gue fans Celtic, gue fans Spurs juga di NBA. Tapi itu juga karena gue tahu aja karena game gitu loh, karena NBA 2K. Dan gue pernah main pakai Spurs dan juga Celtic. Jadi ya gue don't know nothing lah, gue nggak tahu apa-apa tentang basket. Tapi gue ada fasenya gue mendukung dan juga sempat nontonin beberapa kali pertandingan NBA. Tapi kalau misalnya di Indonesia menurut gue NBA tuh seleranya kurang gitu loh, nggak sebanyak sepak bola. Itu satu hal yang gue tahu. Kalau mungkin gue salah ataupun ada riset lebih mendalam, silakan di drop aja. Tapi yang setahu gue rakyat Indonesia memang lebih menyukai sepak bola ketimbang bola basket, kayak gitu. Jadi menurut gue itu sih kalau misalnya kita ngomongin tentang konten kreator kecil sekarang. Dan menurut gue banyak sekali konten kreator yang lagi berkembang, dan kalau misalnya ditanya masih worth it atau enggak jadi YouTuber di 2026 ini, kalau menurut gue ya mulai dulu aja nggak apa-apa. Tapi yang pasti satu guys, kalau misalnya kalian ingin menjadi YouTuber, ingin menjadi konten kreator, kalian jangan pernah pikiran pertama kalian tuh uang.
Kalian jangan pernah nganggap kayak gue pengen kaya untuk menjadi content creator. Content creator seperti Mr. Beast, PewDiePie itu one in a million menurut gue. Mereka sukses dan bisa kaya dari YouTube ya karena mereka sangat konsisten. Kedua, mereka juga udah mulai dari dulu, yang notabene saingannya lebih mudah karena saingannya nggak sebanyak sekarang. Kayak gini, sekarang gue buka channel Punggawa Productions. Gue buka channel untuk menyebarkan apa yang gue tahu, apa yang gue sukai mengenai sepak bola. Itu udah banyak banget. Kalau misalnya kalian cari YouTuber berkembang pun banyak banget yang lagi suka bahas bola gitu loh, yang memang target marketnya pecinta sepak bola. Itu banyak banget karena seperti yang tadi gue bilang, di Indonesia target market untuk sepak bola tuh luas sekali dan siapapun bisa terjangkit gitu. Dan gue mikirnya YouTube dengan cara mereka mungkin tanda kutip mereka merasanya memudahkan ya, tapi menurut gue cukup menyulitkan. Kenapa? Karena kita harus mikir juga untuk cari hook konten yang bagus buat short, karena short itu bener-bener ngedatengin audience, Pak. Kalau yang gue rasain di YouTube sekarang tuh short itu merasakan audience. Gue tahu short memang effort membuat videonya tuh nggak seberat gue bikin video panjang kayak gini, dan juga hasilnya lebih worth it dan terbayarkan. Shorts memang thank you YouTube, tapi kadang bikin konten buat shorts itu jauh lebih menantang. Kenapa? Di dalam 1 menit kalian harus bisa nyimpulin semua informasi sejelas mungkin dan sekonkret mungkin gitu loh. Jadi itu yang menurut gue itu adalah tantangan bagi konten kreator, apalagi konten kreator kecil yang kadang rely perkembangannya ke YouTube Shorts ini, karena YouTube ini algoritmanya udah YouTube Shorts semua. Dan seperti yang kayak kalian tahu, gue bikin series kayak Forgotten Ballers lah, gue bikin suka bahas tentang hal-hal yang sebenarnya nggak relevan tapi gue bikin so relevan ya, karena gue pengen ngehook audiens semua gitu. Jadi itu menurut gue tantangannya konten kreator kecil dan berkembang. Kalau misalnya YouTuber yang udah sukses, udah punya clipper sendiri atau udah punya editor sendiri, ya mungkin lebih mudah. Jadi dari konten dia bisa diklip, dijadiin short, terus diuploadnya barengan. Jadi saat shortsnya naik ke banyak audiens tuh tahu, oh YouTuber ini abis upload video YouTube baru nih, harus gua cek kayak gitu. Tapi kalau misalnya YouTubernya masih kecil berkembang, contoh gampangnya gua, itu ya gua harus membuat 2 divided segment gitu loh. Karena sebenarnya bisa banget kalau misalnya gue mau klip konten, tapi gue jadi kayak dua kali effort untuk satu hal yang sama, dan gue nggak boleh nyanyain audiens gue supaya kehook duluan gitu. Kalau misalnya tiba-tiba gue bikin shorts mengenai bikin YouTube, kan nanti jadi algoritma gue kebacanya beda sama YouTube. Kayak ini tentang tips and trick mungkin gitu dianggapnya, tapi sisanya gue bahas bola. Itu yang harus itu yang bikin gue muter otak sebagai konten kreator kecil seperti itu. Dan yang mungkin meluruskan hal yang tadi terakhir, yang menurut gue kalau misalnya kalian mau memulai silahkan memulai, tapi janjikan pada diri lu sendiri kalau misalnya lu memang memulai YouTube ini memang untuk nge-share apa yang lu tahu, nge-share apa yang menurut lu bermanfaat untuk orang lain, nge-share apa yang ingin lu share. Dan jangan sampai, menurut gue ada beberapa hal yang bisa nurunin mood orang buat nonton YouTube kalian, seperti halnya mungkin nge-miss subscribe atau kayak segala macamnya kayak gitu. Jadi menurut gue itu harus diperhatikan. Gue bukannya pengen mengkreditkan gue sendiri, tapi gue sendiri nggak pernah minta orang buat subscribe, karena gue ngerasa kalau misalnya orang suka itu pasti mereka bakal subscribe sendiri. Dan gue juga ngerasanya, mungkin kecuali teman-teman gue ya yang gue promosiin ataupun orang tua gue, keluarga gue gitu. Tapi kalau misalnya orang-orang lain, gue rasa nggak perlu di ngemisin subscribe, karena kalau misalnya mereka suka, mereka bakal ngeklik tombol subscribe itu sendiri. Jadi menurut gue untuk hal-hal seperti itu hal-hal yang perlu kalian perhatikan. Karena kembali lagi, kalau misalnya kalian mau memulai menjadi content creator sekarang, janji pada diri lu sendiri, lu jangan pernah mikirin awalnya itu tentang uang. Gue nggak bisa munafik, gue juga melihat ada kesuksesan di sana juga pasti dapat uang, I know. Tapi sekarang kita tahu YouTube ini tuh bukan kayak lu kerja terus digaji, guys. Enggak. YouTube itu tuh kayak lu bisnis, buka jualan jualan makanan misalnya, kayak gitu. Misal gini, YouTube ini bukan berarti gini. Kalian ngupload konten per 1 bulan, misalnya kalian upload 25 konten, misalnya, walaupun itu tipes sih 25 konten 1 bulan ya. 25 konten 1 bulan misal. Kalian tuh nggak digaji tetap gitu loh. Kalian bukan digaji 5 juta gitu. Ya enggak. Kalau misalnya 25 video itu kalian ramai 25-nya, iya mungkin.
rame, ya duit AdSense banyak gitu loh. Apalagi mungkin endorsement segala macam. Sekarang kan juga banyak sekali YouTuber tuh ya memang yang rely bukan ke duit YouTube, tapi memang duit yang lain. Contoh dapat endorsement segala macam. Itu menurut gue lebih menjanjikan ketimbang YouTube itu sendiri gitu loh. Jadi jangan pernah mikirnya sekarang gue pengen YouTube karena gue pengen kaya. Karena cara lu kaya itu bukan hanya dari YouTube. Kalian harus punya branding sendiri. Kalian harus punya target atau market kalian dulu. Kalian harus tahu target market dulu. Itu yang penting. Kalian harus tahu target market. Kalian harus tahu kalian ngomong directly ini sama orang-orang yang gayanya kayak gimana. Jadi itu yang harus kalian perhatikan. Dan branding itu amat sangat penting. Kalau misalnya kalian udah punya branding, bakal lebih mudah untuk mendapatkan uang di luar YouTube. Kayak apa? Endorsement. Kayak gitu. Jadi gue bakal lanjutin yang tadi. YouTube itu bukan PT. Bukan PT yang ngegaji kalian karena kalian datang dan kerja 9 to 5. Enggak. Jadi YouTube itu seperti kalian berbisnis, menjual sesuatu. Kalau misalnya kalian upload 25 video satu bulan, ramai terus, kalian dapat uangnya lumayan banyak dari AdSense YouTube. Walaupun AdSense YouTube pun udah nggak sebanyak itu. Kan dolar melemah juga, ya kan? Mata nilai uang rupiah juga melemah ke dolar. Sekarang udah cukup anjlok menurut gua. Udah hampir 18.000 atau bahkan udah kayaknya hampir 18.000 sih. Dan ya kalau misalnya dari 25 itu kalian sepi terus, ya juga kalian nggak dapat apa-apa in the end. Mungkin kalau setengah ramai setengah sepi ya mungkin oke, cukup. Tapi kalau misalnya kalian sepi semua ya nggak dapat apa-apa juga. Itu kalau kalian udah gede banget. Apalagi kalau kalian menjadi YouTuber berkembang, konten kreator yang berkembang, yang masih berkembang, masih kecil, belum gede, ya kalian nggak dapat apa-apa basically. Jadi menurut gue itu, jangan pernah kalian memulai mengonten di YouTube dengan pikiran gue pengen kaya karena YouTube. Itu udah gak bisa terjadi, karena kita memulai di 2026 yang udah banyak sekali channel YouTube tentang hal yang sama yang pengen lo lakuin. Apalagi kalau misalnya kalian streaming game, mungkin kayak gue juga bahas tentang sepak bola segala macam. Kalian harus cari market lain yang diminati, yang kira-kira diminati banyak orang, yang kira-kira ini yang harus kalian pahami. Kalian itu harus banget memahami dan master sama konten yang pengen kalian bawain. Agak lucu kalau misalnya kalian belum master, kalian belum ahli, tapi kalian sok tahu bikin konten. Gue nggak lagi-lagi gue nggak mengkritikkan, tapi gue kasih contoh diri gue pribadi ya, karena gue nggak tahu orang lain. Yang gue tahu adalah diri gue sendiri, dimana gue berjanji gue nggak bakal bikin konten kalau misalnya gue belum nonton pertandingan. Apalagi kalau bahas taktik, gue nggak bakal bikin konten yang membahas pertandingan yang tidak gue tonton. Gimana caranya gue tahu gitu loh? Gimana cara gue tahu pertandingan itu berjalan kalau misalnya pertandingan gak gue tonton? Beruntung gue subscribe ke salah satu streaming device buat nonton bola, dan di situ bisa kesimpan replaynya. Jadi gue bisa nonton di pagi-pagi kalau misalnya gue ketiduran. Kalau gue mau bahas dan emang menarik banget kayak gitu. Jadi kalian harus punya prinsip-prinsip terstruktur tersendiri juga. Karena itu juga nanti bakal dibawa ke kalian kalau misalnya amin gede buat kita semua kalau kalian udah sukses jadi content creator. Kayak gitu. Jadi mungkin itu aja yang pengen gue bahas di sini, karena ya gue udah gak bisa bahas bola, nggak ada lagi yang mau dibahas kecuali nanti World Cup juga belum mulai, masih 9 harian lagi guys, atau 8 harian lagi kalau video ini diupload. Dan thank you udah nontonin sampai akhir, semoga kalian termotivasi dan juga semoga kalian bisa terima apa yang gue kasih ke kalian. Jangan terima mentah-mentah, ambil aja positifnya. Kalau misalnya gue ada salah ngomong, mohon maaf. Kembali lagi, gue Regen dari Punggawa Productions. Saya Nika. Thank you guys, bye bye.